Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramdita Paramadini Haryanto dari kelas 4A dengan nomor NIM akhir 013. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu mengenai data keefektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan siswa dengan menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana asumsi adalah data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal antara kelompok kontrol dan eksperimen, dan H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal antara kelompok kontrol dan eksperimen. Dengan taraf kepercayaan adalah 95%, artinya adalah taraf signifikannya adalah 0,05 dengan menggunakan uji T independen. Nah, dalam uji T independen ini kita harus mengecek dulu apakah data tersebut sudah data homogen atau tidak. Caranya yaitu dengan menentukan varian terbesar dan varian terkecil dari kedua data tersebut, di mana F1-nya adalah varian terbesar, F2-nya adalah varian yang terkecil. Caranya, klik data analisis. Caranya yang pertama yaitu adalah menggunakan variansi dari data kelompok kontrol, yaitu sama dengan var kali S kurung. Variansi dari kelompok kontrol diketahui adalah 3,20879, sedangkan dari eksperimen adalah variansi dari kelompok eksperimen yaitu diketahui 3,05. Dari variansi kontrol dan eksperimen yaitu 3,208 jika dibandingkan dengan 3,05 maka jelas lebih besar dari variansi kontrol. Jadi yang menjadi variansi terbesar atau V1 adalah kelompok kontrol. Sedangkan yang menjadi V2, variabel 2 penyebutnya adalah kelompok eksperimen. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan menguji data tersebut merupakan data homogen atau tidak. Yang menjadi V1 adalah kelompok kontrol, kemudian yang menjadi V2 adalah eksperimen, di sini saya menggunakan yang p-value, di mana jika nilai p-value-nya lebih besar dari nilai taraf signifikannya, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka atau lebih besar alfa dibandingkan nilai p-value-nya, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Sini nilai p-value-nya adalah 0,457. Maka jika dibandingkan dengan taraf signifikannya jelas lebih besar p-value-nya. Maka jika P lebih besar dari nilai taraf signifikannya, maka H0 diterima. Jadi data tersebut sudah merupakan data homogen. Selanjutnya, kita melakukan uji T independen, yaitu dengan t-test. Karena data tersebut merupakan data homogen, maka kita pilih yang equal. Yang menjadi V1 adalah kelompok kontrol, yang menjadi V2 adalah kelompok eksperimen.
Di sini diketahui bahwasanya di sini saya akan mengecek menggunakan pavilium, yaitu paviliumnya diketahui adalah 0,0262. Jika P lebih besar dari taraf kepercayaan, maka H0 diterima. Sedangkan jika P kurang dari alfa atau alfa lebih besar dari nilai pavilium, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa nilai paviliumnya adalah 0,025. Jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan yang sebesar 0,05, maka jelas lebih besar 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Karena H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan, yaitu simpulannya adalah ada perbedaan rata-rata hanya. Maka dengan hasil uji T independen didapati kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan, ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafalkan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu tentang data hasil keefektivitas pelatihan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan, yaitu asumsi datanya adalah data distribusi normal. Kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. Diketahui H0-nya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah latihan. Kemudian menggunakan taraf kepercayaan 5%, artinya taraf signifikannya adalah 0,05 dengan menggunakan uji T berpasangan. Ketahui data tersebut merupakan data yang homogen, maka langsung kita menggunakan uji T per to sample to means. Yang menjadi V1 adalah pretest, kemudian yang menjadi V2 adalah post-test. Di sini saya akan menggunakan pavilium, di mana di sini paviliumnya diketahui bernilai 0,000451. Diketahui bahwa jika nilai pavilium itu lebih besar dari taraf kepercayaan, maka H0 itu akan diterima, sedangkan jika nilai paviliumnya lebih kecil daripada taraf kepercayaan atau taraf kepercayaan lebih besar dibandingkan nilai pavilium, maka H0 akan ditolak dan H1 akan diterima. Jika dilihat dari data tersebut, nilai paviliumnya adalah 0,00045. Jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan, maka lebih besar taraf kepercayaan, yaitu P kurang dari taraf kepercayaan. Maka H0 akan ditolak dan H1 diterima. Jadi berdasarkan uji T berpasangan didapati hasil atau kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan
rata-rata kemampuan guru, kemampuan guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi dari data menggunakan uji T berpasangan didapati kesimpulan bahwasanya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.